Ya, Israel baru itu seperti apa, Romo? Oke. Rumah Daud yang baru maksudnya seperti itu. Bantu dulu Kisah 15 ayat ke-14 sampai 16. Kisah 15, 14 sampai 16. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Garis bawah di situ. Aku akan kembali dan membangunkan kembali apa? Rumah Daud yang lama, Israel yang lama, hanya didiami oleh siapa? Orang Israel. Oke, sekarang rumah Daud yang baru ini, lanjut ayat 15-nya, didiami oleh siapa? Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Rumah Daud yang baru atau Israel itu, Israel yang baru, rumah Daud yang lama, dia punya raja, dan raja yang terkenal adalah siapa? Yesaya 34 ayat ke-23. Yesaya 34 ayat ke-23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hamba. Allah sendiri berjanji akan mengangkat satu orang gembala. Tugasnya apa? Lanjut ayatnya. Tugasnya yang akan Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Allah jadi Tuhan, Daud jadi Raja. Sekarang ketika ayat 32 kepada Maria, malaikat mengatakan, anak yang akan kau lahirkan raja atau tidak, dan diberikan kerajaannya siapa? Lukas 1:32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sekarang Yesus adalah apa yang barusan ayat yang dibaca tadi? Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria, anak yang akan kau lahirkan itu akan menjadi raja. Dan anak itu akan diberikan tahta kerajaannya siapa punya? Daud. Berarti anak yang lahir itu adalah seorang Raja. Oke. Raja ini mendirikan kerajaannya atau tidak? Matius 16:18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Dan sekarang dia berikan kunci itu kepada wakilnya atau tidak, ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di Indonesia diterjemahkan seolah-olah itu tunggal, tetapi dibaca aslinya, diterjemahkan bahasa lain, ada jamak di situ. Kepadamu diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Di dunia kau putuskan, di surga terlepas. Di dunia kau ikat, di surga terikat. Itu yang maksud dari jamaknya di situ. Oke, pertanyaan saya di sini, dia hanya menjadi raja bagi Israel. Rumah Daud yang baru ini, yang Yesus dirikan ini, dan dia adalah raja ini, siapa yang tinggal di sana? Hanya orang Israel atau dari seluruh bangsa? Seluruh bangsa.
Oke, kalau begitu kembali kepada Kisah 15 ayat ke-15. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Siapa yang tinggal di sana? Ayat 16. Hanya orang Israel atau seluruh bangsa? Kisah 15 ayat 16 ya Romo. Ya, sekarang 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Sekarang siapa yang tinggal? Lanjut ayat berikutnya. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Om Le, engkau mengerti sekarang Israel yang baru? Gereja itu. Gereja. Oke. Siapa yang tinggal di dalam gereja? Hanya orang Israel atau seluruh bangsa? Segala bangsa, Romo. Nah, inilah perbedaan antara Israel Rama hanya untuk Israel, tetapi Israel baru ini, yang rajanya adalah Yesus, yang dia dirikan gerejanya, yang dia berikan kunci kerajaannya kepada Petrus, Petrus. dihuni oleh semua orang segala bangsa.